Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bus wisatawan ludes terbakar di Jalan Raya Solo, Yogyakarta di Sukoharjo. Manfaatkan suhu dingin dari fenomena ekstrim embun es. Di dataran tinggi Dieng, wisatawan membuat es krim dan es batu secara alami. Partai Golkar dan PAN ramai-ramai dukung Prabowo Subianto. Baca Pres Ganjar Pranowo mengaku partainya PDI Perjuangan sudah punya kisah dikeroyok banyak partai saat Pilpres. Sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan terbakar di Jalan Raya Solo, Yogyakarta di Desa Sanggung, Sukoharjo, Minggu pagi. Beruntung seluruh penumpang selamat. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan badan bus wisata di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Sanggung, Sukoharjo, Minggu pagi. Dari video amatir, tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan membakar badan bus. Petugas pemadam Sukoharjo dibantu warga bahu-membahu memadamkan api sehingga kurang dari 1 jam api bisa dipadamkan. Namun, hampir seluruh badan bus ludes terbakar. Bus terbakar saat membawa rombongan wisatawan dari arah Boyolali menuju Gunung Kidul. Beruntung setiba di lokasi, sopir melihat percikan api melalui kaca spion sehingga ia langsung menepikan bus dan meminta seluruh penumpang turun. Dugaan sementara percikan api bersumber dari korsleting listrik pada bagian mesin. Diduga korsleting listrik di sekitar mesin atau gimana, Dan? Informasi dari kru, baik kernet maupun dari dari sopir bis, informasi dari korsleting AC. Jadi kemungkinan timbul dari korsleting AC. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet karena banyak warga yang menonton. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Puluhan orang di Jepara menjadi korban penipuan berkedok arisan online bodong sehingga menderita kerugian miliaran rupiah. Pelaku menggunakan uang hasil penipuan untuk berlibur ke Bali dan membeli mobil. Penipuan berkedok arisan bodong melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp kembali menelan korban. Kali ini menimpa 80 warga di Jepara dan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah. Pelakunya adalah seorang perempuan bernama Indah, asal Jepara, Jawa Tengah. Ia ditangkap atas laporan para korban. Pelaku tidak hanya beraksi di Jepara namun di sejumlah wilayah di Semarang. Seperti pada kasus penipuan arisan di tempat lain, pelaku memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk menjebak korbannya. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku mencairkan arisan pada saat awal para korban bergabung. Namun setelah banyak uang terkumpul, pencairan dana mulai mandek. Tersangka ini membuat status atau story WhatsApp ya dengan menawarkan lelang arisan dengan iming-iming keuntungan bagi orang yang mau melakukan pembelian lelang arisan kepada tersangka. Kemudian setelah para korban melakukan pembelian lelang arisan tersebut dan telah diberikan uangnya untuk memperdaya para korban, di situ tersangka memberikan pencairan pada awal-awalnya. Ya, pada awal-awalnya diberikan arisan tersebut, namun selebihnya itu tidak diberikan pembayaran kembali. Pelaku mengaku memang sengaja menjerat para korban karena ingin mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Dari hasil penipuan, pelaku menggunakan uang itu untuk berlibur ke Bali dan membeli kendaraan. Melakukan arisan. Benar ada lelangnya, terus butuh uang, terus nyoba lelang. Nanti kalau ada uang dari hasil kerja bernutup itu, tapi ternyata tidak bisa tertutup. Korban dengan orang mana saja? Jepara paling jauh itu Semarang. Paling jauh Semarang. Digunakan untuk apa? Uang pribadi, DP mobil dan lain-lain. DP mobil. Pelesiran itu kemana aja, Mbak?
Jalan-jalan kemana? Paling jauh itu ke Bali. Polisi imbau para korban lainnya segera melapor. Sementara tersangka dikenakan pasal berlapis 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Warga memprotes pelayanan sebuah puskesmas di Klaten karena dianggap mengecewakan. Apalagi akibat buruknya pelayanan, seorang pasien meninggal di puskesmas ini. Belasan warga mendatangi Puskesmas Bayat, Klaten. Mereka mendesak pihak puskesmas memperbaiki pelayanan terhadap warga setempat. Protes sengaja dilayangkan warga karena pelayanan puskesmas dianggap buruk dan sudah berlangsung lama. Warga menuturkan selain tidak ada dokter, warga juga kesulitan mendapatkan mobil ambulans untuk kebutuhan pasien darurat. Pihak puskesmas selalu berdalih tidak ada sopir. Warga kesal karena sebenarnya ada 3 ambulans namun tidak pernah digunakan. Puncak buruknya pelayanan puskesmas terjadi saat seorang pasien yang dibawa ke puskesmas meninggal dunia karena tidak ada dokter. Menanggapi keluhan warga, puskesmas juga berjanji akan memperbaiki layanan kesehatan. Di sini puskesmas itu tidak ada ambulan, cuma hanya untuk dilihat, bukan untuk dimanfaatkan. Jadi betul itu ambulan ada 3, cuma tidak bisa dioperasikan. Bilangnya hanya dengan santai dan gampang, tidak merasa bersalah, dia hanya bilang tidak ada sopir. Kasusnya kemarin gimana Pak? Membunjaknya warga itu kenapa? Ya karena gini, di setiap kali kita kirim pasien ke sini, itu tidak ada dokter dan ketika tidak ada driver, jadi tidak hanya dengan santai nyari aja mobil sendiri Mas. Nah ini puskesmas atau apa kan gitu yang jadi pertanyaan kita. Koreksi kami ya, yang masalah driver biasanya gitu, karena memang kekurangan tenaga. Tapi memang sebenarnya ya pas delala drivernya ada yang sakit opnam gitu ya. Tapi memang bagi bahan koreksi kita. Tapi ini sudah kita tidak lanjutin nanti. Segera nanti absurd kita usahakan driver, kemudian dokter ya kita usahakan. Kemudian untuk kalau kasus kemarin kebetulan datanya sudah meninggal ya. Sudah, jadi posisi masuk itu nggak ada 5 menit orang sudah datang kan, sudah posisi kemudian dia sama anak-anak ditangani, pasangin kaki dan lain-lain, oksigen udah lihat. Kawasan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara kembali dilanda hawa dingin ekstrim sehingga terjadi embun es. Fenomena alam ini dimanfaatkan wisatawan untuk membuat percobaan menarik, yakni membuat es krim dan es batu secara alami. Seperti apa hasilnya? Berikut liputannya. Fenomena embung es kembali melanda dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, terutama di sekitar kawasan wisata Candi. Fenomena ekstrim terpantau pada Sabtu dan Minggu pagi. Suhu pada hari Sabtu mencapai 5 derajat Celcius dan pada hari Minggu 6 derajat Celcius. Fenomena ini dimanfaatkan wisatawan untuk berkreasi, yakni membuat es krim dan es batu secara alami. Caranya sangat sederhana. Cairan kopi dan susu yang sudah diaduk diletakkan dalam wadah styrofoam di sekitar lokasi wisata pada sore hari. Hasilnya pada pagi hari berikutnya, cairan berubah menjadi es krim. Rasanya jangan ditanya, enak dan lezat. Selain es krim, sejumlah wisatawan juga mencoba membuat es batu dengan meletakkan air di wadah lalu dibiarkan semalaman di Dieng. Hasilnya juga sama, air berubah menjadi es batu. Selama bulan Agustus, fenomena es embung di dataran tinggi Dieng sudah berlangsung beberapa kali. Fenomena ini menjadi salah satu daya pikat bagi wisatawan. Es krim kopi yang awalnya kopi cair terus kita taruh di styrofoam, paginya menjadi es krim. Rasanya gimana? Rasanya sama seperti es krim tapi ya es krim rasa kopi. Gimana? Rasanya kayak senang banget. Dingin banget. Dingin. Tangan ini udah mati rasa nih. Suhunya ekstrim ya di sini ya? Oh lumayan. Ekstrim. Nah, jika Anda ingin mencoba, datanglah ke kawasan tinggi Dieng. Cuaca ekstrim es embung biasa terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September.
Namun Anda mesti menyiapkan berbagai persiapan untuk berwisata ke sini, yakni membawa jaket yang tebal untuk suhu dingin dan tentu saja harus dengan kondisi sehat. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.